Salam Bad Recruiter. Kita kembali lagi di episode selanjutnya dari konten Bad Recruiter. Masih bersama gue Yoda Sasmita. Di episode kali ini gue bakal ngomongin hal mengenai profesi dari seorang recruiter, dan juga kita akan bahas sedikit tentang stigma buruk dari para kandidat ataupun pelamar untuk para rekruter yang sering dicap rekruter sering PHP-in orang, rekruter sering ghosting dan lain-lain. Nah, kita bakal bahas di sini biar teman-teman tahu nih sebenarnya apa sih sebenarnya pekerjaan rekruter. Apakah cuman interview dan screening kandidat doang? Oke, kita akan bahas di video ini. Oke, kita masuk ke episode yang kedua dari Bad Recruiter. Seperti yang gue udah ngomongin tadi di opening, kita bakal ngomongin tentang profesi recruiter. Apa aja sih yang dilakukan sama recruiter dalam kesehariannya, daily activity dari recruiter. Terus apa seorang recruiter itu cuma interview dan screening kandidat doang. Nah, kita bakal bahas di sini dari sudut pandang gue sebagai seorang recruiter. Oke, nah yang pertama, tugas seorang rekruter adalah biasanya dia akan melakukan koordinasi, misalnya dari divisi-divisi terkait nih. Ya, gue contohin aja ya, misalnya dari divisi Research and Development. Nah, biasanya nanti dari divisi Research and Development akan melakukan koordinasi dengan biasanya staff rekrutmen atau admin rekrutmen. Beda-beda di setiap perusahaan. Dia biasanya akan memberikan permintaan karyawan. Jadi ada di setiap perusahaan itu namanya ada form permintaan karyawan. Nah, dari form permintaan karyawan itu nanti sudah tertera tuh dia minta posisi apa, jumlahnya berapa, pengalamannya apa, terus job desk-nya apa, perempuan atau laki-laki, atau kalau sekarang sih udah jarang banget ya kalau lihat dari perempuan atau laki-laki. Biasanya lebih ke universal atau unisex. Jadi biasanya dari permintaan itu mau laki mau perempuan ya sama aja, karena udah nggak pernah ada permintaan seperti itu. Terus biasanya juga lulusannya dari fakultas apa, misalnya lagi nyari sistem analysis, terus itu lulusannya dari sistem informasi. Nah, itu singkat cerita udah selesai form permintaan karyawan. Nanti dari form permintaan karyawan nanti staff rekrutmen ataupun admin rekrutmen dia akan melakukan konfirmasi terhadap atasan terkait. Jadi udah dapat nih kita nih permintaan karyawan dari divisi terkait. Nanti dari staff rekrutmen itu akan memberikan ke HR manager ataupun hiring manager, nanti akan minta tanda tangan bahwa form permintaan tersebut sudah eligible untuk dijalankan. Karena kalau tidak ada tanda tangan dari HR manager ataupun hiring manager, hal tersebut belum eligible untuk dijalankan. Nah, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain ya tergantung sih, tentatif. Bisa sampai GM, bisa sampai direktur harus minta persetujuan gitu. Jadi beda-beda. Tapi kebanyakan emang alurnya seperti itu. Nanti kalau sudah dapat tanda tangan dari GM ataupun direktur, artinya permintaan tersebut sudah eligible. Nah, langkah selanjutnya apa? Dari setelah form permintaan karyawan itu terbit. Nah, dari staff rekrutmen ataupun SPV rekrutmen biasanya dia melakukan pencarian ataupun dia memposting posisi vacant di jobs portal. Jobs portalnya macam-macam. Kalau sekarang tuh nggak cuma ada Jobstreet, ada Jobs ID, ada LinkedIn atau karir.com, yang baru ada Kupu. Jadi macam-macam, nggak cuma Jobstreet doang. Jadi setelah melakukan posting vakansi di jobs portal, biasanya hiring manager akan melakukan pencarian dari LinkedIn ataupun dari networking ataupun dari beberapa media, kayak kalau sekarang kan bisa kita post melalui Instagram, melalui Facebook dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan menunggu, kita akan sortir. Biasanya satu hari setelah posting posisi vacant itu kita akan melakukan namanya sortir. Jadi kayak di karir.com, di Jobstreet segala macam itu biasanya udah ada sekitar 30 kandidat yang melamar, kurang lebih seperti itu ya. Beda-beda setiap posisi. Kalau posisinya susah kayak programmer, developer,
nggak sampai 30 sih, sehari ada yang lamar 5 atau maksimal 10 aja udah bagus banget. Jarang, jadi tergantung dari posisinya ya. Kalau misalnya udah 1 hari, biasanya sudah ada yang lamar, kita langsung melakukan sortir. Dari melakukan sortir itu, kita akan melakukan resume search. Jadi kita akan lihat dulu resumenya, itu cukup lama. Kalau melakukan resume search itu cukup lama, bisa 2 jaman. Jadi dari ada 10 kandidat, misalnya kita akan baca dulu ini pengalamannya di mana, lulusannya berapa, usianya berapa, terus tinggalnya di mana. Kayak misalnya kita buka lowongan buat di daerah Jakarta Utara, ternyata dia tinggalnya di Bandung gitu. Itu kan ini kayaknya nggak cocok deh. Terus ya pasti terus pengalaman kerjanya, apakah dia loncat-loncat atau kerjanya bisa loyal terhadap satu perusahaan. Itu yang menjadi dinamika pada saat kita melakukan sortir terhadap kandidat. Setelah melakukan sortir, yang dilakukan selanjutnya dari rekruter adalah melakukan penjadwalan. Nah, ini penjadwalan biasanya kita akan melakukan penjadwalan interview dengan rekruter. Nah, kalau zaman dulu kita penjadwalannya datang ke kantor, tapi kalau zaman pandemik kayak sekarang, kita melakukan jadwalnya melalui Google Meet. Jadi kita ada penjadwalan ini, kita juga memberitahu jam berapa kandidat bisa interview, available-nya kapan, segala macam, terus apa aja yang harus disiapin dari kandidat, kayak CV, kayak juga misalnya kalau untuk posisi-posisi kreatif desain, dia harus menyediain portofolio dan lain-lain. Nah, setelah selesai melakukan penjadwalan, singkat cerita ya pasti ada interview. Jadi kandidat-kandidat yang sudah dijadwalkan lakukan interview di hari hanya. Jadi ini yang bikin kadang-kadang kalian suka salah paham. Jadi di end of interview kadang-kadang recruiter itu mengeluarkan kata-kata yang diplomatis. Jadi ini harus diingat ya, bisa buat para kandidat nih. Misalnya recruiter itu berkata, oke, Mas, Pak, Mbak, Ibu, untuk interview sudah selesai. Kita akan review interview hari ini, kita akan diskusikan karena mengingat banyak juga kandidat. Berikan kita waktu selama 2 minggu. Kalau misalnya selama 2 minggu tidak ada kabar, saya ulangin lagi ya, kalau selama 2 minggu tidak ada kabar, berarti proses rekrutmen Mas, Ibu, Bapak, atau Mbak itu tidak dilanjutkan. Jadi lo harus note kalimat gua, selama 2 minggu kalau tidak dapat kabar, berarti tidak dilanjutkan. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa, wah gue di ghosting sih sama rekruter, bilangnya mau di review dulu, bilangnya mau didiskusikan dulu, nanti akan ada interview selanjutnya dan lain-lain, ternyata gue nggak pernah dipanggil lagi. Terus ya udahlah, ngasih stigma yang buruk terhadap rekrutmen, yang nggak percaya dengan proses rekrutmen ini hanya buang-buang waktu. Padahal kalau misalnya lo semua bisa ngambil notes dari kata-kata rekrutmen, itu udah jelas banget bahwa berikan kami 2 minggu waktu. Kalau misalnya tidak dihubungi lagi, berarti tidak dilanjutkan proses rekrutmennya. Artinya secara singkat ceritanya, teman-teman tidak lolos interview. Ya dong, karena selama 2 minggu kalau nggak dipanggil lagi berarti udah nggak lulus interview gitu loh. Karena kan yang harus teman-teman tahu, yang kita lakukan itu interview bukan hanya untuk posisi tersebut aja. Kadang-kadang untuk posisi-posisi di perusahaan-perusahaan yang kayak outsource, yang saya bisa sebutin tuh kayak SOS, terus perusahaan-perusahaan kayak ISS, itu kan banyak banget buka lowongan, dan sehari interview itu bisa 30 sampai 40 orang. Dan bayangin kalau misalnya dia harus men-track semua kandidat-kandidatnya itu untuk memberitahu, oke, ini nggak lolos, ini lulus, ini nggak lolos, ini nggak lulus, ini dilanjutkan, ini tidak dilanjutkan, ini tidak direkomendasikan. Itu banyak banget waktu yang terbuang untuk melakukan hal tersebut. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa di PHP-in atau di ghostingin sama rekruter, tolong perhatikan. Atau bisa dikondisikan kalau misalnya, oh rekruternya nggak pernah ngomong kayak gitu, gue nggak pernah dengar kayak gitu. Nah, kita sebagai kandidat yang harus ngomong, Ibu atau Bapak, saya sebagai kandidat, saya mau bertanya dong, berapa lama saya
menunggu untuk apakah proses rekrutmen ini dilanjutkan atau tidak. Kalaupun tidak dilanjutkan berarti ada batasan waktu. Nah biasanya nanti rekrutmen yang ngomong, berikan kami waktu 1 minggu, kalau misalnya tidak dikabarin berarti udah auto disqualified. Nah dari situ lu harus bisa menangkap satu kata-kata itu, berarti oke, gue tungguin selama 1 minggu, kalau nggak ada kabar lagi berarti ini gue nggak lolos atau gue nggak lulus. Udah itu aja. Oke. Semoga buat teman-teman semua ini bisa jadi ya bahan pengetahuan, informasi ya apalagi yang selama ini banyak banget mikir rekrutmen itu cuman ngerjain gua doang, ghosting doang, bilangnya mau nge-hire gua selama 2 minggu gua nggak ada dikabar-kabarin dan bla 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 bla. Jadi tonton ini buat teman-teman biar nggak ngerasa di PHP-in lagi. Oke? Sekian dari gua, thank you for watching.